Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Purwo Susanto selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sukma Fadila dari kelas R5F dengan NPM 2019-21500-466. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah buku yang berisikan judul buku, penulis, jumlah halaman, hal-hal terpenting apa di dalam buku itu, dan perubahan setelah membaca buku itu. Banyak orang menganggap bahwa filsafat ilmu identik dengan sejarah ilmu. Kemudian, objek kajian filsafat ilmu dapat menjadi berhimpitan dengan sosiologi ilmu. Buku ini dapat menjelaskan dan menekankan bahwa sosiologi ilmu lebih membahas kaitan antara proses keilmuan tertentu dengan faktor-faktor lain di luar keilmuan, misalnya ideologi, tradisi, keamanan, otoritas politik, dan ekonomi. Filsafat ilmu sebagai cabang dari ilmu filsafat yang dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis keilmuan. Filsafat ilmu membicarakan ilmu pengetahuan sebagai objek kajiannya. Tetapi di sepertiga buku ini membahas tentang ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian filsafat ilmunya. Namun penjelasan tentang objek kajian ilmu umum yang berorientasi ilmu sains atau barat sungguh merupakan penjelasan yang sangat baik untuk menjadi acuan sekaligus pembanding antara konsep-konsep filsafat dengan objek kajian ilmu keislaman. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Buku ini lebih difokuskan pada tema-tema yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan keislaman. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Buku ini lebih difokuskan pada tema-tema yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan keislaman. Bagian pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar untuk memahami seluk-beluk filsafat ilmu dari pola pikir hingga pola hidup. Bagian kedua menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Selanjutnya di bab ketiga akan dibahas asumsi dasar proses keilmuan. Ada banyak aliran kefilsafatan yang menyumbangkan pemikirannya. 4 aliran diantaranya yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisionisme. Bab keempat berisi pembahasan ringkas tentang paradigma keilmuan. Bab kelima membicarakan perkembangan dan variasi teori-teori keilmuan yang masing-masing menawarkan metodologi tertentu. Di bab keenam secara khusus mendiskusikan metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial. Bab 7 diberi titel berkenalan dengan epistemologi Islam. Perubahan yang terjadi setelah membaca buku filsafat ilmu, kita bisa memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Selain itu, filsafat juga mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bisa juga memberikan pengertian tentang cara hidup, dan pandangan dunia. Selain itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.